Kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin menjadi kalimat yang seharusnya selalu membasahi mulut kita dan bibir kita, karena sampai saat ini Allah senantiasa masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Selain itu, salawat dan salam juga harus senantiasa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh ulama dan penegak sunnahnya hingga akhir kehidupan kita. Karena berkat beliau-beliaulah kita mendapatkan hidayah dan petunjuk ke arah jalan yang benar dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat, hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Pada kesempatan ini, saya Al-Fakir mendapatkan kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi khatib pada Jumat kali ini di rumah Allah yang mulia ini, mengajak kepada kita semua, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena sesungguhnya hidup yang kita jalani ini bukanlah perjalanan tanpa arah, melainkan sebuah perjalanan panjang yang memiliki awal, proses, dan akhir. Setiap langkah yang kita tempuh perlu bekal takwa dan akan dimintakan pertanggungjawaban kelak. Setiap waktu yang kita lalui ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu memaknai perjalanan hidup dengan penuh kesadaran, mengisi waktu dengan kebaikan, serta mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah dengan sebaik-baik bekal. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat, hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Seringkali kita hidup dari hari ke hari tanpa benar-benar menyadari bahwa waktu yang kita lalui ini sesungguhnya adalah bagian dari perjalanan hidup yang telah Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Allah tidak sembarangan bersumpah. Ketika Allah bersumpah dengan waktu, itu menunjukkan bahwa waktu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Sumpah Allah dengan waktu yang termaktub di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Wal fajri, wal duha, wal asri, dan wal laili. Jika kita renungkan dengan hati yang jernih, keempat waktu ini bukan sekedar pergantian siang dan malam, tetapi merupakan isyarat tentang perjalanan hidup kita di dunia ini. Pertama, waktu fajar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 1, wal fajri. Artinya demi waktu fajar. Ayat ini mengingatkan kita pada awal kehidupan kita di dunia. Fajar adalah saat cahaya muncul dari gelapnya malam. Begitulah ketika kita dilahirkan,
kita datang ke dunia dalam keadaan suci, bersih tanpa dosa, membawa harapan dan potensi yang besar. Namun di fase ini kita sangat lemah, sangat bergantung kepada orang lain, termasuk kepada ibu kita. Maka disinilah pentingnya lingkungan yang baik, pendidikan yang benar, dan kasih sayang yang tulus, agar kehidupan yang baru tumbuh ini di jalan yang dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, waktu duha. Allah berfirman di dalam surat Ad-Duha ayat 1, "Wadduha", demi waktu duha. Waktu duha adalah saat matahari mulai meninggi, cahaya terang, aktivitas kehidupan mulai berjalan. Ini menggambarkan masa pertumbuhan kita, masa kanak-kanak, remaja, hingga awal dewasa. Pada masa ini kita mulai mengenal dunia, mulai belajar, mulai mencari jati diri. Semangatnya besar, keinginannya tinggi, namun kita seringkali belum stabil. Jika pada fase ini tidak diarahkan dengan baik, maka kita bisa tersesat. Tetapi jika dibimbing dengan ilmu dan iman, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan bermanfaat. Ketiga, waktu asar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1, "Wal asri", artinya demi waktu sore. Waktu sore atau asar adalah pertanda bahwa hari mulai menuju akhir. Ini adalah gambaran masa dewasa hingga tua, ketika kita berada pada puncak tanggung jawab yang sesungguhnya. Pada fase ini, kita tidak lagi sekedar mencari jati diri, tetapi sudah menentukan arah hidup. Kita bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan berikutnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala sering mengingatkan bahwa pada fase ini kita manusia sering berada dalam kerugian. Kenapa? Karena banyak yang lalai, banyak yang tertipu oleh gemerlapnya dunia, banyak yang menunda kebaikan. Padahal waktu terus berjalan, usia terus berkurang. Maka hanya orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran akan menjadi orang yang selamat. Keempat, waktu malam. Allah berfirman dalam surat Al-Lail ayat 1, "Wal-laili idza yaghsha", demi malam apabila menutupi siang. Malam adalah penutup dari siang, gelap yang menghentikan seluruh aktivitas. Ini adalah gambaran dari kematian. Ketika kematian datang, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, untuk berbuat baik. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Tidak ada lagi untuk memperbaiki diri. Semua yang kita lakukan di dunia akan berhenti, dan kita hanya akan memetik apa yang telah kita tanam. Namun kita harus menyadari, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Maka siapa yang selama hidupnya mengisi waktu dengan kebaikan, ia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan siapa yang menyia-nyiakan waktunya
maka dia akan mendapati penyesalan di kemudian. Saudara hadirin, kaum muslimin, sidang Jumat, hamba-hamba Allah yang beriman. Jika kita renungkan, hidup ini seperti satu hari saja. Ada fajar sebagai awal, ada duha sebagai pertumbuhan, ada asar sebagai penurunan menuju akhir, dan ada malam sebagai penutup. Jika ada satu pun dari kita yang bisa menghentikan, tidak ada satu pun dari kita yang menghentikan waktu. Tidak ada yang bisa kembali kita ke masa lalu. Yang ada hanyalah kesempatan hari ini, saat ini, detik ini. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang banyak sekali manusia melupakannya, yaitu keadaan sehat dan luang waktu. Maka janganlah kita sia-siakan waktu yang Allah berikan ini. Gunakan setiap detik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak amal soleh, perbaiki diri, dan siapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang abadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hidup kita dan waktu kita, dan mudah-mudahan langkah kita dalam kebaikan dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang dapat disampaikan, semoga menjadi renungan kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu jawadun karim, malikun barur raufur rahim.